Bapak jelaskan, nanti Bapak bisa diskusi. Ya saya kira itu aja sambutan dari saya, kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pak Kades Melintang, para perwakilan kelompok nelayan dari Desa Sebemban, Warawis, Melintang, Waranggelam Gaul, Pak Camat, Pak Sekretaris Dinas Perikanan Kelautan dan jajaran, ibu-ibu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Dengan izinnya sore hari ini kita berkumpul di tempat ini, silaturahim, penyerahan bantuan mesin case dan alat tangkap, ya Pak Bupati ya, alat tangkap keramba dengan bantuan langsung tunai kepada para nelayan. Saya menyampaikan terima kasih penghargaan bahwa aktivitas masyarakat, khususnya pekerjaan gawian profesi nelayan ini ditekuni dengan baik di Kecamatan Warawis. Karena ini adalah penopang ekonomi keluarga, jadi mata pencarian etam sehari-hari. Tentunya memang di dalam perjalanannya yang lebih paham, yang lebih tahu itu adalah para nelayan sendiri, karena menjalani pekerjaan ini sehari-hari yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan, yang dibutuhkan, para nelayan lah yang lebih mengetahui itu. Nah, tidak lanjut kami di pemerintah kabupaten melalui Dinas Perikanan Kelautan ini memang dari realisasi program Kukar Idaman, karena ada program 25.000 nelayan produktif, nama programnya. Salah satu kegiatannya adalah memberikan bantuan seperti ada bantuan mesin case, alat tangkap, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada dari pihak manapun itu semua bantuan pemerintah kabupaten dari program 25.000 nelayan produktif. Itu yang harus diketahui bersama. Nah, jadi harapan saya apa yang kami serahkan pada sore hari ini, mesin case dan alat tangkap ini, yang bagi kelompok yang sudah menerima itu agar bisa dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Karena belum semua kelompok yang mendapatkan bantuan ini, masih banyak kelompok-kelompok yang menunggu, karena memang tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Banyak kelompok nelayan Sekutu Kertanegara ini sudah terhimpun dengan baik khususnya di zona Ulu, zona tengah, zona pesisir ini macam-macam karakteristiknya. Kalau di Warawis ini kan pada umumnya itu kegiatan perikanan di air tawar, baik itu budidaya dan penangkapannya. Nah, saya berharap bantuan ini yang namanya kelompok itu harus kebersamaan. Jadi yang namanya kelompok tidak boleh di dalam satu kelompok itu ada yang tertekan, ada yang gembira, ada yang senang sorang misalkan. Jadi kalau ada kelompok yang kesulitan harus dibantu dengan kelompok lain. Bagaimana caranya? Itu prinsip-prinsip kaidah-kaidah berkelompok itu. Nah, kelompok ini harus dilakukan pembinaan dengan baik. Ketua kelompok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kelompoknya ini masih eksis, orangnya masih ada. Kalau misalkan ada yang mendahului kita berpulang ke Rahmatullah, itu diganti datanya, apakah anaknya atau pemilih lainnya. Dipastikan data kelompok itu dengan baik. Kenapa? Memang bantuan dari pemerintah ini tidak bisa diturunkan kepada orang per orang, dia harus melalui kelompok. Makanya pada kesempatan ini nanti bagi anggota kelompok yang belum memiliki kartu itu, saya minta ini diurus. Hanya Dinas Perikanan Kelautan sudah
kami mintakan datangi para nelayan itu karena persyaratannya cukup rumit untuk mengurus kartu itu. Kalau nelayan malah terpikir itu bangun tidur mikir mau ke danau, mana mikir ke kartu itu, sementara kartu itu diperlukan. Kalau kita memerlukan bahan bakar itu dilihat dari kartu dulu, berapa jumlah nelayannya, kartunya, baru kita bisa minta kuota kebutuhannya. Nah, jadi diperhatikan ini memang persoalan sepele. Jadi maksud saya ketua kelompoknya harus betul-betul memastikan, misalkan anggota kelompoknya 15 orang. Ketua kelompoknya bertanggung jawab memastikan bahwa anggota saya 15 orang ini semuanya sudah memiliki kartu. Gitu. Kalau belum dibantu diurusnya, datangi Pak Kades, datangi ada PPL di sini Pak Badi ya. Nah, ada PPL perikanan, dibantu teman-teman PPL. Jadi dirubah. Kalau selama ini mereka datang ke kantor kita datang ke Wadah Sidan malam-malam, berayai sana. Kalau pindah bisa siang, malam. Sebaiknya memang malam ekstranya. Makanya kemarin gadisnya saya pesankan diberikan dukungan teman-teman petugas lapangan ini, karena kalau ingin melengkapi itu kita yang aktif. Kalau nunggu nelayan kan mereka bangun tidur pikir ke danau, malam sudah balik, keuyuhan pulang awak, anak bini minta di kelon-keloni juga kan, jadi banyak tugas nelayan gitu. Jadi kadang-kadang tak terpikir lagi urusan kartu nih. Tetapi manakala sudah waktu kebutuhan, misalkan memerlukan BBM, bantuan, dicari ada kartu, ketinggalan lah kawan itu. Jangan sampai terjadi. Saya minta tolong betul-betul ini kita bersama ngurusi. Insya Allah Pak, karena memang tekad semangat kita ini untuk ngurusi masyarakat, ngurusi nelayan. Jadi kami ingin betul-betul kerjaan ini bisa meningkatkan kualitas kehidupan, menambahkan penghasilan. Hari ini kondisinya sulit terus, tapi kita bersyukur alhamdulillah dari pantauan kami di Kecamatan Marawis ini, khususnya profesi nelayan ini masih bisa diandalkan karena juga pasarnya juga terbuka baik. Jadi ada yang gawin angkatnya, ada yang ngurus perdagangannya, tata niaganya ini juga bisa berjalan dengan baik walaupun harganya naik turun Pak Nyawat ya, naik turun. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kelompok yang belum mendapatkan hari ini, nanti Pak Fadli, Pak Subur, saya minta dipastikan berapa sisanya yang di Kecamatan Marawis yang harus kita salurkan tahap berikutnya. Yang lagi dalam proses, tadi informasinya masih dipesan ke Cina. Jadi mesin kias ini tidak bisa dibikin di Sukarame. Kalau bisa dibikin Sukarame Tenggarong tuh dekat tadi tepat katanya masih dipesan ke Cina katanya. Punya berdusta aja lah kita. Tapi ini sudah dikontrakkan ya, penyedia jasa ini sudah ada. Nanti kalau memang sudah hitungan pastinya akan disalurkan lagi. Tapi lagi-lagi mungkin belum semuanya juga dapat kira-kira datanya. Maka tolong Pak Fadli nanti teman-teman perikanan, Batam, update data ini dengan baik sehingga nanti kita bisa mengevaluasi berapa yang sudah kita bantu, berapa sisa yang belum terbantu. Bahkan memang harapan saya nanti bisa dibantu lagi oleh perikanan PPL, Pak Kades, kalau dibantu di lapangan, kita akan lihat apakah bantuan yang kita berikan ini bermanfaat atau tidak. Apakah bantuan ini kita berikan ada peningkatan pendapatan masyarakat, ekonominya, kita akan lihat itu semua. Karena kalau tidak kita lihat, kita tidak tahu yang kita bantu ini. Jadi kita kerja sekarang itu betul-betul harus terstruktur dengan baik. Kita ingin memastikan, misalkan mesin CES yang diberi. Tadi informasi Pak Kades, 2 tahun saja nanti sudah rusak. Berarti kan sudah ada cara bagaimana konsep kita mengedukasi para kelompok nelayan ini. Nanti bagaimana kita fasilitasi dalam jangka 2 tahun itu udah pikirkan memang kalau memang pas 2 tahun itu rusak, ada cara-cara konsepnya. Tidak apakah nanti ada sharing bantuan dari pemerintah daerah, ada pola kemandirian modal yang diberikan kepada nelayan. Itu teman-teman Dinas Perikanan Kelautan sudah memikirkan itu, karakteristik kalau seperti itu informasinya. Saya juga baru besar hari ini, dengar hari ini 2 tahun ini selesainya gitu. Nah jadi
dioptimalkan dengan baik, dirawat dengan baik, karena memang ini menjadi kebutuhan sarana utama di dalam kita beraktivitas hari-harinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ketiga saya berharap perwakilan yang kelompok yang menerima bantuan ini sekali lagi sampaikan salam kami kepada para kelompok. Kami tidak bisa bertemu secara langsung, agar betul-betul kita ini bisa terus bersama, bekerja bersama, Bapak Ibu sekalian di desa, profesi nelayan, kami di Tenggarong, di kabupaten, sama-sama supaya nanti suasana kebatinan kita ini terus tersambung dengan baik. Insya Allah kalau bekerja suasana kebatinan kita tersambung dengan baik, pasti nanti niatnya juga baik. Kalau kerja kita niatnya baik, insya Allah ada berkah mengiringi di sana, sehingga walaupun bagaimana kita banting tulang siang malam, itu yang kita berharap bagaimana yang kita lakukan ini mendapat berkah itu, sehingga rezeki ini betul-betul bisa berlipat ganda. Kita bisa mensyukuri aktivitas hasil-hasil yang diberikan setiap hari kita melakukan aktivitas ini. Ini saya kira beberapa hal. Yang terakhir, karena memang saya nggak tahu di sini ya, karena kelompok rekaman kemarin kami ada menyerahkan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan. Di sini ada buat itu? Ada. Nah, jadi ini penting ya teman-teman mewakili kelompok. Memang ini tidak mudah berubah kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan selama ini ada, tapi mungkin nggak ada di sini deh. Yang itu kalau diundang jarang datang, misalnya yang nangkap ikan pakai strom, pakai racun tuba segala macam. Nah, tolong dijaga ini. Jadi kalau sama-sama kita yang ada di sini dijaga dengan baik. Karena kalau bukan kita, siapa yang menjaga sini? Kita ingin mewariskan ini kepada anak cucu keturunan kita selanjutnya. Jadi jangan sampai nanti rusak kawasan-kawasan yang di sini dengan akibat alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nanti Pak Kades juga saya minta dibentuk kelompok-kelompok pengawasan masyarakat. Karena ini tidak bisa ditangani terus-terus oleh Pak Polisi. Pak Polisi juga terbatas tenaganya, waktunya. Jadi kita lah yang kelompok-kelompok yang ada di desa itu yang ngawasi sendiri. Kalau data-data yang disampaikan itu jarang orang kampung di situ yang beraktivitas seperti itu. Makanya mungkin ada tetangga kita di kampung sebelah